Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Di pertemuan mata kuliah ekonomi mikro makro kali ini, kita akan membahas fluktuasi perekonomian jangka panjang dan jangka pendek. Silakan menyimak materi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 7. Pengertian fluktuasi ekonomi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi. Fluktuasi ini atau business cycle atau siklus bisnis bervariasi dalam intensitas dan jangka waktunya. Kenaikan dan penurunan biasanya meliputi negara dan bahkan dunia, dan mempengaruhi seluruh dimensi dari kegiatan ekonomi, tidak hanya tingkat pengangguran dan produksi. Jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang: 1. Harga bersifat fleksibel. 2. Bisa menanggapi dalam perubahan dalam penawaran atau permintaan. Misalnya, Bank Indonesia mengurangi jumlah uang beredar 5%. Maka hal itu akan mengurangi seluruh harga sebesar 5%, termasuk upah, namun variabel real tetap dan tidak menyebabkan fluktuasi output atau kesempatan kerja. Jangka pendek: 1. Harga bersifat kaku. 2. Banyak harga tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. 3. Tidak mudah merubah harga setiap kali. Untuk kasus Bank Indonesia tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka pendek tidak ada respon dalam kebijakan tersebut. 3 fakta utama mengenai fluktuasi ekonomi. Yang pertama, fluktuasi ekonomi bersifat tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan. Sesuai dengan namanya, fluktuasi ekonomi senantiasa terkait dengan perubahan kondisi dalam dunia usaha. Pada saat situasi ekonomi sedang baik, yakni ketika GDP real meningkat secara cepat, dunia usaha juga dalam keadaan baik. Keadaan dunia usaha yang baik ini biasanya diwarnai oleh tingginya konsumsi dan meningkatnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Di lain pihak, ketika ekonomi sedang lesu, yakni GDP real menurun, dunia usaha menghadapi berbagai masalah. Pada masa resesi, hampir seluruh perusahaan mengalami penurunan penjualan dan keuntungan. Dalam kenyataannya, fluktuasi ekonomi bersifat tidak teratur dan hampir tidak dapat diperkirakan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, sebagian besar kuantitas makroekonomi berfluktuasi bersama-sama. GDP real adalah variabel yang paling sering digunakan untuk memantau perubahan-perubahan jangka pendek dalam perekonomian yang paling komprehensif. GDP real mengukur nilai dari semua barang jadi dan jasa yang diproduksi selama periode waktu tertentu. Sebagian besar variabel makroekonomi yang masing-masing mengukur berbagai jenis pendapatan, pengeluaran atau produksi berfluktuasi hampir secara bersama-sama. Ketika GDP real turun, maka akan terjadi resesi. Demikian pula halnya dengan pendapatan perorangan, keuntungan perusahaan, pengeluaran konsumen, pengeluaran investasi, produksi industri, penjualan eceran, penjualan rumah, penjualan kendaraan bermotor, dan sebagainya. Karena resesi merupakan suatu fenomena ekonomi secara umum, maka resesi muncul pada banyak sumber-sumber data makroekonomi. Sekalipun banyak variabel makroekonomi yang berfluktuasi bersama, namun masing-masing berfluktuasi dalam kuantitas yang berbeda. Yang ketiga, ketika output menurun, pengangguran meningkat. Perubahan-perubahan pada output perekonomian berupa barang dan jasa sangat terkait dengan perubahan dalam pemanfaatan angkatan kerja pada perekonomian yang dimaksud. Dengan kata lain, ketika GDP real menurun, dalam waktu bersamaan tingkat pengangguran naik. Fakta ini sama sekali tidak mengejutkan, karena ketika perusahaan memilih untuk memperkecil volume produksi barang dan jasa,
Pihak perusahaan biasanya akan merumahkan sebagian pegawainya, sehingga dengan sendirinya memperbesar angka pengangguran. Faktor penyebab timbulnya fluktuasi ekonomi. Penyebab terjadinya fluktuasi sangat berpengaruh pada unsur pemerintah. Setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi pada naik atau turunnya harga suatu barang. Fluktuasi ini dapat menimbulkan goncangan perekonomian juga pada bisnis yang sedang berjalan. Hal ini dikarenakan kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah dapat memberikan efek signifikan terhadap pasar keuangan. Yang kedua yaitu faktor ekspektasi. Di sistem keuangan, ekspektasi sangatlah berkaitan dengan ekonomi. Ekspektasi yaitu harapan di masa depan yang bergantung pada tindakan saat ini dan membentuk fluktuasi di waktu yang akan datang. Namun, dengan adanya ekspektasi tersebut, maka akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan harapan apa yang menjadi ekspektasi bersama bisa terwujud. Yang ketiga yaitu transaksi internasional. Transaksi internasional sudah tentu akan turut berpengaruh pada fluktuasi, sebab naik turunnya harga barang sangat bergantung pada transaksi yang terjadi di pasar. Maka, dalam transaksi ini juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada perubahan harga barang. Dan yang terakhir yaitu penawaran dan permintaan. Dengan adanya faktor penawaran dan permintaan suatu barang, maka uang ataupun investasi lainnya dapat memicu terjadinya naik turunnya suatu harga. Namun, di sisi lain, faktor penawaran dan permintaan yang ada juga akan mengubah suku bunga seiring dengan berjalannya waktu. Dapat digambarkan apabila penawaran dalam permintaan berkurang, maka harga pada barang akan semakin meningkat. Namun sebaliknya, apabila penawaran mengalami kenaikan melebihi permintaan, maka harga pada barang akan mengalami penurunan. Namun, apabila suatu penawaran cenderung stabil, maka harga dapat berfluktuasi, entah itu naik atau turun seiring dengan perubahan permintaan di pasar. Selanjutnya adalah kurva permintaan dan penawaran agregat. Apa itu kurva permintaan agregat? Kurva permintaan agregat adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada tingkat harga tertentu. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Hal ini dikarenakan oleh 3 hal. Yang pertama adalah efek kekayaan atau tingkat harga dan konsumsi. Tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan kekayaan real dan hal itu mendorong belanja konsumsi. Yang kedua adalah efek suku bunga atau tingkat harga dan investasi. Tingkat harga yang lebih rendah akan mengurangi tingkat suku bunga yang merangsang belanja investasi. Yang ketiga adalah efek nilai tukar mata uang atau tingkat harga dan ekspor neto. Tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan nilai tukar real mengalami penurunan, penyesuaian yang mendorong belanja pada ekspor neto. Mengapa kurva permintaan dapat bergeser? Hal ini disebabkan oleh pergeseran yang timbul akibat konsumsi, pergeseran yang timbul akibat investasi, pergeseran yang timbul akibat belanja pemerintah, dan pergeseran yang timbul akibat ekspor neto. Selanjutnya, kurva penawaran agregat. Apa itu kurva penawaran agregat? Kurva penawaran agregat merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dan dijual pada tingkat harga tertentu. Pada jangka panjang, kurva penawaran agregat berbentuk vertikal. Sedangkan pada jangka pendek, kurva penawaran agregat berbentuk miring ke atas. Mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser? Posisi kurva penawaran agregat jangka panjang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diperkirakan oleh teori ekonomi makro klasik. Sumber yang dapat menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang adalah 1. Tenaga kerja, 2. Modal, 3. Sumber daya alam, 4. Pengetahuan dan teknologi.
Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas? Di sini terdapat 3 teori. Teori yang pertama adalah teori kekakuan upah. Tingkat harga rendah yang tidak diduga menaikkan upah region yang mengakibatkan perusahaan memperkerjakan sedikit pekerja. Teori yang kedua adalah teori kekakuan harga. Tingkat harga rendah yang tak diduga membuat perusahaan-perusahaan terkena dampak harga lebih dari yang diharapkan dan menekan perusahaan harus memotong produksi. Teori yang ketiga adalah teori kesalahan persepsi. Harga rendah yang tak diduga membuat para penawar berpikir bahwa harga relatif mereka telah jatuh dan juga mengakibatkan jatuhnya produksi. Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek dapat bergeser? Pergeseran ini berasal dari tenaga kerja, pergeseran yang berasal dari modal, pergeseran yang berasal dari sumber daya alam, pergeseran yang berasal dari teknologi, dan yang terakhir adalah pergeseran yang berasal dari tingkat harga yang diharapkan. Cara mengatasi fluktuasi. Ada beberapa macam cara mengatasi fluktuasi, di antaranya ialah yang pertama, yaitu melakukan kebijakan makroekonomi. Dalam menerapkan suatu kebijakan makroekonomi ini, pada dasarnya merupakan suatu rencana dan tindakan dari pemerintah untuk memberikan suatu ilmu yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebab kebijakan ini sangatlah perlu dilakukan dengan tepat agar pertumbuhan ekonomi di negara ini bisa berlangsung secara sehat sehingga bisa mengatasi fluktuasi. Yang kedua, yaitu melakukan perencanaan jumlah permintaan dan penawaran. Cara untuk mengatasi terjadinya perubahan pada harga barang, maka sebaiknya dilakukan perencanaan terhadap jumlah supply dan demand. Dengan adanya supply dan demand, tentu bisa mempengaruhi harga barang pada pasar. Maka, sebaiknya supply dan demand dapat diharapkan selalu stabil sehingga tidak terjadi adanya perubahan harga. Yang ketiga, yaitu menjaga nilai mata uang. Apabila dampak risiko keuangan akibat dari fluktuasi nilai tukar terhadap ekonomi sangat besar, maka diperlukan suatu kebijakan yang tepat untuk mengendalikan nilai tukar mata uang, sehingga pergerakan atau fluktuasi nilai tukar dapat diprediksi dan perekonomian dapat berjalan dengan stabil. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mempertahankan nilai mata uang negara kita. Misalnya, dengan membeli berbagai produk dari dalam negeri. Tentu tidak hanya itu saja, tetapi ada beberapa hal lain yang sekiranya dapat dilakukan untuk mengatasi fluktuasi. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan tingkat inflasi. Mempertahankan tingkat atau laju inflasi juga bisa dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi fluktuasi. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan atau menjaga tingkat inflasi. Dengan adanya tingkat inflasi yang cenderung stabil, maka tentunya fluktuasi barang tidak akan sampai terjadi.